Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya yakin dan percaya sukacita melimpah atas setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya percaya Bapak Ibu dan kita semua telah menyiapkan diri untuk menghadap tahta hadirat Tuhan yang kudus. Dan kita akan mulai ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saya mengucap syukur, kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat kami. Sebab kebesaran-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Kasih anugerah dan kasih karunia-Mu terus ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, pikiran dan telinga kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan untuk terus berada di hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Yesus. Karena kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab Tuhan maha besar dan Engkau sangat terpuji. Mari ya siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Tuhan Engkau besar, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. So
Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, juga telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar saat ini tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi pelita dalam kehidupan kita, pegangan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita mampu karena firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini hati kami siapkan Tuhan, kami buka ladang hati kami lebar-lebar Tuhan untuk siap ditanami benih-benih kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan dan menguatkan setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Di sepanjang hidup kami, di sepanjang musim kami Tuhan, kami tahu kami tak bisa jalan sendiri Tuhan, tetapi bersama firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami yakin dan percaya kami mampu Yesus, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada janji-Mu, ada janji yang penuh dengan harapan, karena kami tahu Tuhan janji itu Engkau akan selalu tepati pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami, Allah yang besar mampu mengadakan segala sesuatu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Supaya setiap kami boleh dibentuk Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu. Supaya karakter kami boleh diubahkan sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik. Haleluya. Oh.
Kasih-Mu besar Tuhan, Pujilah Kau Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu luar biasa, cinta-Mu tak pernah habis buatku, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Ku memuji-Mu, ku naikkan sembah hanya bagi-Mu Yesus, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Bapakku yang sungguh baik. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya kasih-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Oh Yesus, Haleluya. Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Siap Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Kau yang layak dipuji Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, Terima seturut kehendak-Mu Kristus. ya Kami siap Tuhan, Yesus. kami siap Tuhan. Ya Yesus. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Atas nama Gembala dan seluruh pelayan Tuhan, GKI Yuva Rafa Ministry mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan Gongsi Pacai. Di minggu kedua di bulan Februari yang juga disebut dengan Hari Kasih Sayang, Valentine Day, tema yang saya ambil di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Sang Penolong. Mengapa saya mengambil tema Sang Penolong pada ibadah kita hari ini? Karena ketika kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan menghadapi, pasti kita akan mengalami, pasti kita akan merasakan banyaknya masalah, banyaknya persoalan, banyaknya pencobaan, dan lain sebagainya. Kita butuh penolong. Manusia terbatas, orang tua terbatas, saudara-saudari kita terbatas. Apalagi yang lainnya. Jangan menyembah patung lembu emas karena itu adalah berhala, tidak ada kuasanya. Tetapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Yang di dalam perjalanan hari-hari ini mungkin merasakan menghadapi begitu banyak pencobaan, persoalan, masalah, angin badai di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu dan lain sebagainya, di dalam studimu. Kita punya penolong yang sejati. Dia hidup, dia berkuasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat dia. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau saat ini berada. Mari buka Alkitabmu dari Mazmur 121. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca mulai dari judulnya sampai ayat yang ke-8 tuntas bersama-sama. Nikmati setiap berkat firman Tuhan hari ini. Sang Penolong akan menolong kehidupanmu dan kehidupanku di sepanjang bulan ini sampai akhir tahun nanti. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sudah dapat? Pada hitungan ketiga bersama-sama. Yuk kita sambut dan terima firman Tuhan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yes. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu Amin. di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, Amin. atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 121 adalah salah satu nyanyian ziarah dari 15 pasal di dalam kitab Mazmur, mulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Itu pasal demi pasal, judulnya adalah nyanyian ziarah. Apa itu ziarah, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya akan masuk di slide yang kedua. Konsep pemahaman ziarah bagi budaya Indonesia atau budaya Timur dengan konsep ziarah budaya Yahudi atau Israel itu berbeda. Bagi kita di Indonesia, ziarah itu berhubungan dengan peristiwa kematian, peristiwa duka cita ketika ada saudara kita yang meninggal beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu misalnya, kita datang berziarah untuk menghormati. Ya, tentunya pasti pergi ke kuburan. Nah, konsep ziarah bagi Yahudi atau Israel berbeda. Ziarah bagi orang Yahudi atau Israel adalah ketika hari raya tertentu, mereka dari kota, dari desa, jauh dekat di sekitar Israel akan berbondong-bondong pergi menuju Yerusalem. Kemana? Ke bait suci untuk beribadah. Ini perbedaannya. Jadi ziarah di dalam konteks kita di Indonesia atau budaya Timur dengan ziarah dalam konteks Yahudi atau Israel itu sesuatu yang berbeda jauh. Di sini bersifat duka atau kematian, di sini bersifat ibadah atau sebuah sukacita. Nah, ketika mereka berjalan menuju Yerusalem atau pulang dari Yerusalem, mereka bernyanyi dan berdoa. Itulah yang disebut tadi pada judul perikop Mazmur 121, nyanyian ziarah. Jadi nyanyian-nyanyian yang tadi saya sebutkan dari pasal 120 sampai pasal 134 adalah nyanyian doa para peziarah orang Yahudi yang datang ke bait suci di Yerusalem untuk merayakan hari raya tertentu. Nah, ketika orang Israel atau orang Yahudi pergi beribadah ke Yerusalem, Yerusalem itu berada di dataran tinggi. Saya belum pernah ke Israel, Bapak Ibu Saudara, ini satu mimpi dan kerinduan saya. Tapi yang saya baca dari Wikipedia maupun dari beberapa referensi, bahwa Israel ini satu kota yang berdiri di atas bukit, di atas ketinggian 758 meter. Jadi tinggi sekali. Sehingga perjalanan menuju Yerusalem itu akan memakan energi yang begitu banyak. Yang kedua, sepanjang perjalanan ada banyak tantangan dan rintangan. Karena begitu banyak yang harus dilewati, mungkin ada hutan, ada semak-semak dan lain sebagainya. Tidak jarang para peziarah mengalami yang namanya, istilah kerennya sekarang, dibegal gitu ya. Perampok penyamun. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kalau kepingin lebih detail,
lagi kita bandingkan dengan Lukas pasal 10 ayat 30. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Lukas 10 ayat 30. Ini lebih jelasnya lagi. 1, 2, 3. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada orang turun dari Yerusalem, asalnya dari Yeriko. Nah ini tadi yang saya sampaikan, para peziarah naik ke Yerusalem, dan ketika turun menuju Yeriko, ada satu orang yang jatuh ke tangan penyamun, dibabat habis. Hartanya dirampok, dipukulin, setengah mati Bapak Ibu Saudara. Ini satu perjalanan yang berat Bapak Ibu Saudara. Di slide ketiga saya katakan ini satu perjalanan yang begitu berat. Para peziarah harus melewati begitu banyak tantangan rintangan, berhadapan dengan para penjahat, penyamun, dan cobaan. Perjalanan yang berat. Itu sebabnya ketika mereka selesai menjalankan ibadah di Yerusalem dan mereka bersiap pulang ke tempatnya masing-masing, itu di dalam hati mereka ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan, ada satu rasa resah dan gelisah. Karena ketika mereka pulang dari Yerusalem, seperti tadi Lukas 10 ayat 30, jangan-jangan ketemu yang seperti Yesus tadi sampaikan, ada penyamun atau penjahat. Jadi berat Bapak Ibu Saudara perjalanannya. Kembali kepada Mazmur 121 ayatnya yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi di atas bukit yang tinggi tadi, ketika mereka bersiap-siap meninggalkan Yerusalem, mereka memandang ke gunung-gunung. Jadi Yerusalem tinggi, di bawahnya ada bukit-bukit atau gunung-gunung kecil. Dan di dalam gunung bukit yang kecil-kecil di sekitar Yerusalem, isinya perampok dan penyamun. Dari mana datang pertolonganku? Jangan-jangan seperti tadi Lukas 10 ayat 30, sudah dirampok, dipukulin, setengah mati. Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kekhawatiran mereka ketika mereka akan turun meninggalkan Yerusalem, menghadapi begitu banyak cobaan, rintangan, tantangan sepanjang mereka turun dari Yerusalem dalam perjalanannya. Ada satu iman, ada satu pengharapan, bahwa ada seorang penolong bagiku yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita mirip dengan perjalanan para peziarah. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini, jalan yang terjal, banyak penyamun, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menggosipkan kita, disebar hoax-hoax tentang kita. Ada mungkin orang-orang yang tidak suka memfitnah kita. Ada COVID-19 di depan kita. Ada resesi ekonomi di depan kita. Ini masalah, rintangan, cobaan. Di dalam perjalanan kehidupan kita untuk sampai kepada Yerusalem baru, yaitu surga yang baka. Ada satu tantangan, ada satu rintangan, ada satu cobaan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui, harus sampai nanti kelak di Yerusalem baru. Tapi hari ini, sekali lagi, good news, kabar baik. Engkau dan aku punya penolong yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan kecut, jangan tawar hati. Di depan banyak persoalan, di depan banyak masalah, di depan banyak tantangan.
hari ini, sadarilah, you are never walk alone. Kau tidak berjalan sendirian. Immanuel bersamamu. Sang penolong sejati itu akan selalu menemanimu hingga engkau tiba dengan sehat dan tiba dengan sukacita di Yerusalem yang baru nanti. Kembali ke ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Slide yang keempat. Kalau ada yang bertanya, siapa penolong kita? Jawabannya pasti semua akan jawab siapa? Tuhan. Itu pertanyaan yang general, yang umum. Itu pertanyaan yang biasa. Tetapi izinkan hari ini saya bertanya satu pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Siapa Tuhan? Kalau orang bertanya, Armen, siapa penolongmu? Tuhan. Gebi, siapa penolongmu? Tuhan. Hari ini saya tambah satu pertanyaan dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Siapa Tuhan? Dan di sini luar biasanya firman Tuhan. Yang selalu saya sampaikan, Alkitab kita ini keren. Keren Alkitab kita ini. Pemazmur mendefinisikan dengan jelas siapa Tuhan. Dikatakan 121 2b. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhanmu dan Tuhanku sang penolong ialah yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Di dalam LAI dikatakan menjadikan, di dalam terjemahan lain menciptakan. Nah, ada dua hal yang akan saya bahas dari ayat ini, dari kalimat ini yang menjadikan langit dan bumi. Yang pertama, yang satu adalah kata menjadikan dan menciptakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kembali kepada Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-28, ada dua jenis penciptaan. Yaitu ketika Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Itu jenis yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jenis yang kedua adalah Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dari sesuatu yang tidak berharga, dari sesuatu yang jelek, dari sesuatu yang kotor, Tuhan menjadikan manusia yang mulia. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, saya akan lebih dalam menjelaskan lagi. Bahwa Tuhan sanggup menjadikan dan menciptakan di dalam kehidupanmu. Yang tidak ada menjadi ada. Hari-hari ini mungkin kau berkata, saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak punya usaha lagi. Karena mengalami mungkin yang namanya PHK atau dirumahkan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak lagi ada usaha. Tetapi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, Tuhan itu sang penolong sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengirimkan satu pekerjaan bagimu. Tuhan Yesus sanggup menyediakan satu usaha bagimu. Karena Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Percaya, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan minder, jangan rendah diri. Ketika engkau mengalami badai di dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup. Tuhan punya 1001 cara. Ketika bangsa Israel mengalami kelaparan di dalam perjalanan mereka di padang gurun, tidak ada makanan. Tuhan sanggup mengirimkan mana dari surga yang tidak ada menjadi ada.
Ini Tuhan, Sang Penolong yang dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bangkit. Kalau hari ini kau mengalami depresi, engkau mengalami satu kondisi yang mungkin no hope, tidak ada berharap dan tidak ada harapan. Bangkit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang hilang? Apa yang kurang? Tuhan punya cara yang luar biasa. Yang kedua, dari debu menjadi manusia artinya dari yang tidak berguna menjadi sesuatu yang mulia. Hari ini Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dari apa yang kau miliki. Mungkin kau berkata, uang saya tinggal 100.000 Tuhan. Uang saya di tabungan tinggal 1 juta Tuhan. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Tuhan sanggup melipat gandakan berkat-Mu. Karena Tuhan spesialis melipat gandakan berkat. Yang percaya katakan amin. 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berguna seperti tanah. Tuhan sanggup menjadikan berkat bagi 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Itu akan terjadi atas hidupmu dan hidupku. Karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Yes. Percaya Bapak Ibu Saudara. Usahaku masih kecil. Usahaku masih memulai merintis. Jangan kecut dan tawar hati. Percaya Tuhan sanggup mempromosikan, membesarkan pekerjaan dan usahamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, jangan kecut dan tawar hati. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Mari kita akan baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada amin? Jangan kecut dan tawar hati. Bangkit, percaya bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang melamar pekerjaan. Halo, anak-anak muda Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau belum menemukan sebuah pekerjaan. Percayalah, bulan ini juga engkau akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Karena Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Modal kecil, usaha kecil, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan sanggup mengadakan yang kurang menjadi lebih. Seperti yang saya sampaikan di akhir bulan Januari. Anggur yang habis di Kana, Tuhan sanggup buat menjadi anggur yang terbaik. Amin. Yang kedua, bukan hanya kata menjadikan atau menciptakan, tetapi yang membuat saya sangat tertegun ketika membaca Mazmur 121 ini adalah 2 kata selanjutnya, yaitu langit dan bumi. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ada kata langit dan bumi? Kenapa enggak langsung aja Tuhan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang keren, yang hebat dan luar biasa. Mengapa pemazmur mencantumkan kata langit dan bumi? Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita sedang membayangkan ya. Coba bayangkan gunung apa yang ada di Malang Raya ini. Gunung apa? Semeru. Ya. Gunung Semeru itu gunung yang besar. Gunung Bromo yang pernah ke Bromo. Saya mau bertanya, tinggian mana gunung dengan langit? Halo? Tinggian mana Gunung Bromo dengan langit? Langit atau gunungnya yang lebih tinggi? Langit.
lebih besar mana gunung dengan bumi? Lebih besar mana? Pasti jawabannya adalah bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Kalau langit saja lebih tinggi dari gunung, dan bumi saja lebih besar dari gunung, apalagi yang menciptakan dia lebih dahsyat dan lebih besar dari semua gunung-gunung masalahmu. Jadi jangan lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tetapi hari ini ubah doamu. Katakan, masalah aku punya Tuhan yang besar. Karena gunung tidak ada apa-apanya dengan langit. Dan tidak ada apa-apanya dengan bumi. Sebutkan gunung-gunung masalahmu hari-hari ini. Berapa banyak? Gunung apa? Gunung apa yang menjadi persoalanmu? Masalah ekonomi, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah masa depan, pasangan hidup, apa saja sebutkan gunung-gunungmu. Tuhanmu lebih besar dari semuanya. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini bangkit. Bangkit. Jangan lagi merasa masalah yang kau sedang hadapi besar. Jangan lagi merasa apa yang sedang terjadi hari-hari ini begitu dahsyat. Tuhanmu lebih besar, lebih dahsyat dari semuanya. Keren. Keren. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan kecut dan jangan tawar hati seperti Yosua. Tapi hari ini bangkit. Aku melayangkan mataku kepada semua gunung-gunung masalahku. Dan aku berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat dalam hidupmu. Yang sudah saya bahas di akhir bulan Januari. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu seperti yang saya sudah sampaikan di minggu kedua bulan Januari. Dan hari ini terimalah berkat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kembali kepada Mazmur 121. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Bersama-sama sekali lagi. Tetapi ganti katamu dengan ku, dan ganti kata engkau dengan kata aku. Ya, setuju? Bisa? Ya, sekali lagi. Ganti katamu dengan ku, ganti kata engkau dengan kata aku. Pada hitungan ketiga, kita sama-sama baca ayatnya yang ke-5, 6, 7, dan ke-8. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagaku. Amin. Tuhanlah naunganku. Amin. Di sebelah tangan kananku. Amin. Matahari tidak menyakiti aku. Amin. Pada waktu siang Yes. atau bulan pada waktu malam. Amin. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawaku. Amin. Tuhan akan menjaga keluar dan masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Miliki 4 berkat ini Bapak Ibu Saudara. Percaya. Oleh sebab itu hari ini, tanggalkan setiap beban. Lepaskan setiap kekhawatiran. Tanggalkan setiap kekhawatiran, kegelisahanmu. Memang perjalanan ini berat. Covid ini belum tentu selesai di 2021. Resesi ekonomi belum tentu selesai 1-2 tahun. Bahkan ada yang berkata 2025 akan pulih sama sekali. Tapi dengar baik-baik, hari ini ada good news sekali lagi. Kabar baik, kita punya penolong. Yang tidak pernah tertidur. Yang berada di sebelah kanan kita. Tuhan yang akan menyertai sehingga siang tidak akan menyakiti. Bahkan dari kecelakaan Tuhan akan jaga dan keluar masuk kita akan mengalami berkat kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, buat Tuhan, buat kita. Amin.
Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ini konklusi ibadah kita pada hari ini. Saya menuliskan begini. Seberapa besar gunung persoalanmu, tetapi penolongmu lebih tinggi dari gunung dan lebih besar dari gunung, karena Dia pencipta langit dan bumi. Song-song esok hari dengan satu pengharapan yang pasti, dengan iman yang teguh, akan terjadi perubahan, akan terjadi multiplikasi, akan terjadi terobosan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi mukjizat di dalam kehidupanmu, keluargamu, masa depanmu, dan studimu, dan usahamu. Percaya, Sang Penolong ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Keluar masuk kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Jangan kecut dan jangan tawar hati, bangkit, song-song berkat dan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, jangan pandang masalah. Jangan pandang masalahmu, persoalanmu, pencobaan apapun yang sedang kau alami. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Mari singkarakan angkat pujian ini. Ku pandang wajah-Mu, Amin. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku pandang Ku wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan berseru, haleluya. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Injil mencatat ketika para murid mengalami badai yang bergelora di tengah lautan, Yesus datang berjalan di atas air. Petrus berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Ketika Petrus turun dari kapalnya, perahu yang terombang-ambing, dan memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia mulai melangkah di atas kemustahilan. Dia berjalan di atas badai persoalannya. Karena dia memandang kepada Yesus, Sang Penolong yang ajaib. Tetapi ketika dia mulai mengalihkan pandangannya kepada badai yang bergelora, ketika dia mulai merasakan kekhawatiran, ketika dia sudah mulai merasakan ketakutan, hatinya resah, Injil mencatat Petrus tenggelam. Hari ini badai sedang bergelora dalam kehidupanmu. Badai sedang bergelora di dalam pelayanan, usahamu, studimu, dan masa depanmu, dan segenap kehidupanmu. Yesus datang siang hari ini. Saat ini, hari ini Yesus datang. Dan berkata, jangan takut, datanglah kepadaku. Berjalanlah. Pandang Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan berjalan di atas badai persoalanmu. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Engkau akan melihat
Kemustahilan itu kau alami di dalam kehidupanmu. Karena Dia Sang Penolong yang luar biasa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu. Dia Tuhan yang besar. Dia Yesus yang hidup. Dia sanggup mengadakan mukjizat. Dan kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Hari ini kasih yang sejati kiranya kau rasakan. Kasih dari surga memeluk engkau di dalam kasih yang sejati. Haleluya. Amin. Dan berseru, Ya, pertolonganku datang. amin. Darimu. Terimalah, terima. Peganglah tanganku, Haleluya. jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan Ya, dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak kecut, kami tidak tawar hati, kami tidak takut, kami tidak resah. Karena kami tahu hari ini kami punya penolong yang sejati. Kami punya penolong yang menciptakan langit dan bumi. Lebih tinggi dari persoalan masalah gunung kami. Dan lebih besar dari setiap cobaan, rintangan yang sedang kami hadapi sekarang ini. Dan kami percaya kami akan menerima berkat-Mu. Kemustahilan itu akan kami rasakan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa hari ini. Kami bangkit dan kami akan menyelesaikan pertandingan iman kami sampai ke Yerusalem baru. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan kita kekal selamanya. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan memujikan satu pujian bahwasannya Tuhan selalu menolong kita. Dan pertolongannya selalu ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kami akan menerima pertolongan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini juga Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh kasih yang daripada surga. Kasih Allah yang besar memberkati dan melingkupi kami. Lebih dari kasih yang ditawarkan dunia. Kasih-Mu kami rasakan dan kami terima di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah kasih dari surga atas kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, terimalah kasih dari surga. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Roh Kudus menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, studimu, dan masa depanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah menerima kasih dari surga sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.